Pendirian Stikes Panakukang didahului dengan pendirian Akademi Keperawatan Akper Panakukang Makassar dan Akademi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan atau Apikes Panakukang Makassar. Dikelola oleh Yayasan Perawat Sulawesi Selatan atau YPSS di Jalan Adiaksa nomor 5 Makassar. Akper Panakukang Makassar menyelenggarakan D3 keperawatan pada tahun 1991, sedangkan Akademi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Panakukang atau Apikes Makassar didirikan sejak tahun 1998. Dalam perkembangannya, dengan adanya tuntutan dunia keprofesionalan termasuk profesi perawat, bahwa pendidikan dasar dari suatu profesi adalah sekurang-kurangnya jenjang pendidikan strata 1 atau S1. Sebagai pendidikan akademik dilanjutkan dengan pendidikan profesi. Atas dasar itulah PPNI dan YPSS menggagas penyelenggaraan pendidikan S1 program studi ilmu keperawatan. Kemudian tanggal 3 Oktober 2006 tentang izin penyelenggaraan program studi ilmu keperawatan strata 1 atau S1 dan penggabungan Akademi Keperawatan atau Akper serta Akademi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan atau Apikes Panakukang menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stikes Panakukang Makassar. Kemudian di tahun 2009 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stikes Panakukang Makassar telah terakreditasi, yaitu program studi D3 keperawatan dengan akreditasi C, program studi D3 Perekam Medis dan Informasi Kesehatan terakreditasi B, sedangkan program studi S1 keperawatan dengan akreditasi C. Dan kemudian pada tahun 2011 berdirilah program studi profesi nurse Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stikes Panakukang Makassar. Dengan demikian, pendidikan pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stikes Panakukang Makassar menyelenggarakan program studi sebanyak 4 program studi, yaitu program studi D3 Keperawatan, program studi D3 Perekam Medis dan Informasi Kesehatan, program studi S1 Keperawatan, dan program studi profesi nurse. D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Nama saya Asdianti dan ini teman saya Mutmainah, dan ini saya Nurul Adha. Halo, saya Wakili. Halo, baiklah, kami akan memperkenalkan satu demi satu ruangan yang berada di lantai 1. Kami akan memasuki ruangan ini. Dedek. Ini bagian lobby. Nggak bagus. Baiklah, ini ruangan dari ruang bau. Apa? Ayo. Ini ruangan pembantu ketua piket. Yang ini ruangan ketua Stikes dan ini ruangan dosen. Ini ruangan yang selalu kita pakai belajar, ruangan 1A. Lihat. Sekarang kita menuju ke BAK. Ayo nak. Hai. Ini WC. Jangan.
ruangan Prodiners. Ini dia. Ini adalah ruangan 1A. Tempat helm. 1B. Tempat helmnya tahu ah? Ini tempat helm untuk mahasiswa sedikit sekolah tukang Makassar. Dan ini ruangan untuk koperasi. Dia. Baiklah, kami akan menuju ke lantai 2. Oke, halo. Saya Nurul Adha. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang kampus saya di lantai 2. Oke, first. Di lantai 2 terdiri dari beberapa ruangan dan kelas. Yang pertama ada ruangan 2A. The next ruangan YPSS, and then kemang-kemang. Ini ada ruangan dari kelas 2B. And next ruangan 2C, and the last ruangan lab keperawatan. Oke, sekian dari saya dan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Halo, saya Wahyuni. Saya akan melanjutkan tentang kampus saya, yaitu di lantai 3. Ayo, Pak. Ya, baiklah, ini ruangan Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Ayo ikut ruang ini, ruang Prodi D3 Keperawatan. Ini ruangan Prodi S1 Keperawatan. Ini ruangan D3. Dan ini ruangan lab komputer yang berada di lantai 3. Yang di sana ruangan 3A. Dan itu ruangan 3B. Ini ruang 3C. Dan ayo kita ke kantin. Ini kan suasana kantin. Saya akan melanjutkan ruangan yang ada di lantai 4. Ini dia pustaka. Dan ini dia ruangan lab komunitas. Dan ini lab RMIK. Gini isi. Ini dia lab RMIK. Gua mau.
Mau ke Bank Baru. Ini dia Lihat dia dosen tercakap kami. Ini adalah lab RMI Katolik, ruangan yang ketiga. Ayo kita lanjutkan. ini ruangan Ruangan apa ini? Ini ruangan apa? 4C. Ini ruangan belajar kami. Yang ini. 4A. Buka lagi, buka mas. Ada orang. Enggak ada. Sekarang kita menuju ke situ. Ke situ. Kemana? Kemana hatiku senang. Hai. Ini jalur evakuasinya. Sudah dia. Sampai situ aja. Sekarang kita menuju ke lantai 5. Ayo. Halo guys, kami akan melanjutkan untuk menjelaskan lantai 5. Ayo kita naik. Ayo kita naik. Ini musola kampus kami. Ini dia. Dan ini ruangan ini adalah ruangan dari organisasi yang ada di kampus kami. Ini dia jalan-jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari program yang telah kelompok saya buat, di mana berupa sistem informasi klinik. Pertama-tama saya akan menjelaskan database. Dalam database tersebut terdapat beberapa tabel, di mana tabel pertama yaitu tabel pasien yang berisikan nomor rekam medis, nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, status, pendidikan, dan pekerjaan. Kemudian tabel kedua yaitu tabel dokter, di mana berisikan kode dokter, nama dokter, tempat tanggal lahir, alamat, spesialisasi, tempat praktik, telepon, dan jenis kelamin. Kemudian untuk tabel yang ketiga berisikan nomor rekam medis, tanggal kunjungan, dokter, waktu, nomor urut, kode pasien, dan umur. Dan untuk tabel selanjutnya ada tabel diagnosa tindakan yang berisikan kode diagnosa, kode tindakan, dan tindakan. Dan tabel selanjutnya yaitu ada keamanan sistem yang berisikan pemakai dan kunci. Tabel selanjutnya yaitu tabel pelayanan yang berisikan kode pasien, nomor rekam medis, tanggal kunjungan, kode diagnosa, kode tindakan, obat, jumlah bayar, keterangan. Kemudian tabel selanjutnya ada tabel ruangan, di mana berisikan kode ruangan, nama ruangan, kode dokter, dan tarif. Dan tabel terakhir yaitu ulang, di mana berisikan kode pasien, nama, jumlah bayar, dan petugas. Dalam database tersebut, apabila kita menuliskan pada tabel
nggak boleh dispasi, disambung atau boleh diberi tanda garis datar, underline, titik. Selanjutnya kita masuk pada program dan saya jalankan. Di sini apabila kita membuka program tersebut, maka dia meminta username dan password, di mana username adalah kelompok 5, passwordnya kelompok 5. Kemudian saya oke, maka langsung masuk pada menu, di mana apabila saya klik menu yang terbuka adalah komen dokter atau home dokter, cari ID pasien, ruang pemeriksaan, klinik paru pelayanan, kode penyakit, dan kode tindakan. Di mana apabila saya buka klinik paru, maka yang terbuka form pasien baru dan pasien lama. Pertama kita menginput di pasien baru. Apabila kita klik input, maka untuk nomor rekam medis terisi secara otomatis. Di sini nomor rekam medis 00002 karena nomor rekam medis 00001 terinput, sudah terinput sebelumnya. Kemudian saya isi nama pasien, misalnya aku, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir, contohnya Makassar, tanggal misalnya bulan Februari tahun 2007 tanggal 6. Alamat Makassar. Pendidikan, misalnya pendidikan terakhirnya dia SMP. Kemudian pekerjaan masih berstatus pelajar atau mahasiswa. Di sini kita isi status belum kawin. Kemudian kita klik simpan. Maka akan tersimpan di bawah data pasien sebelumnya. Kemudian apabila kita ingin menjalankan kolom cari, kita klik input, kemudian kita ganti dengan nomor rekam medis yang telah terinput sebelumnya, seperti 00002. Kemudian kita klik cari, maka data yang telah diinput akan muncul. Apabila kita klik batal, maka akan kosong. Kemudian kita keluar. Untuk selanjutnya kita buka form pasien lama, di mana form pasien lama diisi apabila form pasien baru atau ada pasien yang mendaftar. Misalnya kita klik input, kemudian nomor rekam medis. Tadi di pasien baru nomor rekam medisnya adalah 00002. Kemudian kita klik cari, maka akan tampil jenis kelamin, nama pasien, dan nomor pasien. Dan untuk pelayanan yang dituju, tanggal kunjungan dan tempat pelayanan dokter klinik, waktu kunjungan, nomor urut akan terbuka, di mana saya beri kode pasien W2. Kemudian tanggal kunjungan, misalnya bulan Januari 2017. Tanggal kunjungannya yaitu tanggal 3. Misalnya tempat pelayanan Makassar, dokter klinik Fitri. Kemudian waktu kunjungan, misalnya dia datang berkunjung pukul 8.45, dia mendapatkan nomor urut 4. Kemudian saya simpan, maka akan tersimpan pada pasien lama dengan nomor rekam medis selanjutnya. Kemudian saya keluar.
Selanjutnya untuk pelayanan ada form klinik paru. Saya klik, misalnya nomor rekam medis yang telah diinput pada pasien baru dan pasien lama. Contoh 00001. Kemudian tampilkan data pasien, maka akan muncul nama pasien, jenis kelamin, dan umur pasien. Kemudian misalnya kode klinik. Mau saya perbesar. Kode klinik kita klik input, misalnya kode klinik P1. Kode diagnosa kita ambil dari form diagnosa yang telah diinput sebelumnya. Misalnya A15, maka kita klik tampilkan diagnosa, maka akan muncul secara otomatis tuberkulosis. Kemudian kode tindakan 99.05, kemudian tampilkan tindakan, maka akan muncul pemeriksaan sputum. Kemudian obat yang diberikan misalnya OAT atau obat anti tuberkulosis. Misalnya di sini kita beri jumlah bayar itu 200.000. Kemudian keterangan misalnya membaik. Kemudian kita klik simpan. Maka data-data ini akan tersimpan. Kemudian tampilan pada pengisian data akan kosong. Kita keluar. Selanjutnya untuk form cari adik pasien. Apabila seorang pasien lupa membawa kartu identitas berobatnya dan dia juga tidak mengingat nomor rekam medisnya, maka kita bisa klik cari adik pasien, kemudian memasukkan nama pasien. Contohnya kamu tampilkan data, maka akan muncul nomor rekam medis pasien dan kode pasien, di mana nomor rekam medis tersebut adalah 00001 dan kode pasien W1. Selanjutnya untuk form ruangan pemeriksaan, di mana pertama kita input kode dokter. Contohnya N1, cari dokter, maka akan muncul nama dokter. Kode ruangan misalnya K1, nama ruangan Melati, tarif per hari misalnya 150.000. Kita klik simpan, maka akan tersimpan di database form tersebut. Saya akan melanjutkan ke form selanjutnya, di mana saya keluar terlebih dahulu dan akan menjelaskan form kode penyakit. Apabila kita ingin menginput misalnya kode diagnosa A16, kemudian diagnosa TB positif. Tindakan yang diberikan misalnya 99.02 atau pemeriksaan darah. Kita simpan, maka akan tersimpan di bawah kode diagnosa yang sebelumnya diinput dan keluar. Itulah tadi penjelasan dari program yang telah kami buat. Dan apabila dari teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Coba buka form ruangan pemeriksaan. Ya, apa kegunaan itu form melihat dokter? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Langsung saja saya jawab. Kegunaan dari form melihat dokter yaitu apabila kita lupa kode dan nama dokter saat ingin menginput. Misalnya seperti ini, apabila saya klik lihat dokter, maka akan tampil form dokter. Dan
pada database muncul nama dan kode dokter. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Bagaimana dengan saudara penanya? Terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa masih ada pertanyaan dari saudari? Oke, dipersilakan. Yang ingin saya tanyakan yaitu yang form klinik paru terhubung ke form mana saja kah sehingga bisa menampilkan tampilkan data pasien, diagnosa dan tindakan. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk form klinik paru, kita buka terlebih dahulu. Dari pertanyaan saudari, dari form klinik paru tersebut, form apa saja yang terhubung ke form pasien klinik paru? Terlebih dahulu saya menginput nomor rekam medis, misalnya 00002, tampilkan data pasien, maka akan muncul nama aku, jenis kelamin dan umur. Ini diambil dari form pasien lama atau form 2. Kemudian untuk kode klinik kita input sendiri. Misalnya saya beri kode P2 dan diagnosa misalnya A16. Tampilkan diagnosa ini diambil dari form diagnosa tindakan. Dan selanjutnya untuk kode tindakan misalnya 99.02, tampilkan tindakan, maka akan muncul pemeriksaan darah, di mana form ini diambil dari form diagnosa tindakan juga. Dan untuk obat kita ketik sendiri, misalnya obat jumlah bayar misalnya 150.000 dan keterangan sembuh, misalnya kita klik simpan. Oke, bagaimana dengan saudari penanya? Baiklah, saya akan menyangga dari jawaban Anda. Yang ingin saya di sini, mengapa tampilkan diagnosa dan tampilkan tindakan tidak dibedakan formnya? Terima kasih atas pertanyaannya. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari saudari, di mana kenapa form diagnosa dan tindakan digabung. Jawaban saya singkat sekali. Kenapa digabung? Karena untuk mempermudah dalam pengetikan diagnosa dan tindakan. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Bagaimana dengan saudari? Ya, saya terima. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, untuk pertanyaan terakhir, apa masih ada? Kepada saudara Astianti, dipersilakan. Bisa buka penyakit kode penyakit dengan kode tindakannya? Yang ingin saya tanyakan, apa yang di primary key dari form tersebut? Oke, terima kasih atas pertanyaan dari saudari. Apa yang menjadi primary key dari form diagnosa? Langsung saja saya menjawab, yang menjadi primary key dari form diagnosa adalah kode diagnosa. Kenapa saya ambil kode diagnosa? Karena pada database form ini yang menjadi primary key hanya boleh satu primary key. Makanya saya ambil saja kode diagnosa. Terima kasih atas penjelasan. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan kepada saya, dan saya tutup dengan ucapan nun wal kalam wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam